3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami bertiga ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Implementasi Internet of Things pada lampu LED dengan Node MCU D8166 Lolin V3. Next. Perkenalkan, nama saya Dava Novalta. Nama saya Maulana Darwis. Dan saya Muhammad Fatur Rahman Zulkifli. Next. Presentasi ini terbagi ke dalam 4 bagian. Pada bagian pertama akan menjelaskan latar belakang serta permasalahan yang akan diselesaikan dalam penelitian ini. Pada bagian kedua akan menjelaskan metode yang kami gunakan dalam implementasi IoT pada lampu LED. Pada bagian ketiga akan membahas pembahasan secara mendetail dalam pembuatan implementasi IoT pada lampu LED. Bagian keempat ini akan menjelaskan hasil dari implementasi IoT pada lampu LED yang kami lakukan. Next. Pendahuluan. Di kehidupan sehari-hari, lampu pada bagian depan rumah pada malam hari seringkali menjadi acuan atau penanda kehadiran atau adanya pemilik rumah di dalamnya, sehingga mungkin saja dapat mengurungkan niat oknum yang ingin melakukan tindakan negatif. Sebagai alat penerangan, lampu merupakan benda yang menyala dengan menggunakan energi, dengan mayoritas menggunakan energi listrik. Dalam hal fungsional, lampu memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Lampu merupakan sumber cahaya yang sangat penting sebagai pengganti matahari. Penggunaan lampu di masyarakat seringkali dinilai kurang efektif dan masih sering mengabaikan penggunaannya. Seringkali lampu masih tetap menyala walaupun tidak dipakai, sehingga berpengaruh pada habisnya token listrik. Hal semacam ini merupakan suatu pemborosan. Di sisi lain, proses mematikan dan menghidupkan lampu secara manual masih dirasa banyak membuang waktu. Oleh karena itu, kami membuat suatu sistem kontrol lampu serta sistem yang mampu untuk memonitor agar penggunaannya menjadi lebih efektif dan efisien, sehingga dapat dirumuskan. Rumusan permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana cara mengatasi permasalahan efektivitas dalam penggunaan lampu dan bagaimana agar lampu dapat dikontrol ketika penggunaannya tidak sedang di rumah. Seiring dengan semakin berkembangnya infrastruktur internet, bahkan bukan hanya smartphone dan komputer saja yang dapat terkoneksi dengan internet, namun berbagai macam benda nyata akan terkoneksi dengan internet. Dalam bidang teknologi informasi, konsep ini telah dikenal dengan istilah Internet of Things atau yang disebut dengan singkatan IoT. Internet of Things atau IoT sebagai sebuah infrastruktur jaringan global yang menghubungkan benda-benda fisik dan virtual melalui eksploitasi data capture dan kemampuan komunikasi dengan sensor dan koneksi sebagai pengembangan layanan. Dalam hal tersebut dapat disimpulkan bahwa IoT mengacu dan memanfaatkan pada suatu benda yang nantinya benda tersebut akan dapat berkomunikasi antara satu dengan yang lain melalui sebuah jaringan internet. Salah satu dari penerapan IoT adalah pada kendali lampu. Dari penjelasan yang baru saya sampaikan, tujuan dari penelitian ini adalah dapat membantu mencarikan alternatif untuk efisiensi penggunaan lampu dan membuat agar lampu dapat bekerja di bawah kontrol pengguna walaupun sedang tidak berada di tempat yang sama pada lampu tersebut. Next. Baik, terima kasih Maulana Darwis. Kalau tadi Maulana Darwis menjelaskan bagaimana permasalahan awal dari adanya penelitian ini, maka kita akan berlanjut ke metodologi penelitian. Apa sih sebenarnya metodologi penelitian? Artinya adalah kita bagaimana cara proses kita dalam mengungkapkan hasil akhir nantinya yang akan dijelaskan oleh Dava, prosesnya itu seperti apa. Nah, dalam hal ini kami menggunakan beberapa metode penelitian. Yang pertama adalah kami menggunakan metode eksperimen. Metode eksperimen dalam hal ini kami gunakan dalam rangka penggunaan implementasi dari seluruh teori-teori yang ada kami gabungkan menjadi penerapan dalam IoT dalam lampu LED. Nah, berikutnya adalah metode penelitian dalam penggunaan atau struktur dari penelitian ini. Nah, kami menggunakan SDLC berdasar dari GISA.
Nah, seperti apa sih tahapannya? Yang pertama adalah feasibility study. Feasibility study ini apa? Feasibility study ini akan mengukur tingkat kecocokan dari apa yang kita harapkan dan seperti apa yang akan kita terapkan. Masuk ke tahapan kedua, yaitu requirement definition. Nah, di tahapan ini, requirement definition akan menggambarkan atau mendefinisikan apa-apa saja kebutuhan yang sebenarnya dibutuhkan dari user terhadap sistem yang akan kita buat. Berikutnya, dari sistem desain atau tahapan ketiga, di sini kita akan menggambarkan bagaimana cara proses kerjanya si sistem tersebut. Dalam hal ini kami akan menggambarkannya menggunakan flowchart. Nah, berikutnya masuk ke development. Development ini artinya adalah pengembangan dalam hal not MCU kalau di penelitian kami. Masuk ke implementasi atau implementation. Implementation di sini adalah untuk menggabungkan bagaimana dari coding juga dengan alat, apakah itu akan dapat bergerak. Artinya adalah bergerak di sini dapat berjalan sesuai dengan harapan. Nah, akan dites dengan tahapan ke-6 yaitu post implementation. Di sini kami akan menggunakan testing dengan menggunakan metode white box, di mana white box ini sendiri adalah metode yang dilakukan untuk menguji struktur internal aplikasi. Nah, singkatnya, menggunakan white box testing ini akan berfokus pada aliran input dan output. Jadi kita akan melihat bagaimana inputannya, lalu prosesnya seperti apa, dan akan outputnya adalah tentunya menyalakan dan mematikan lampu dari IoT ini. Masuk ke tahapan terakhir yaitu disposal, yaitu untuk pembuangan perlengkapan. Namun pada hal ini kami tidak akan menggunakannya. Jadi secara garis besar sistem kerja dari implementasi IoT ini dapat terlihat di mana kita akan menggunakan PC dalam hal ini, lalu kita akan menjalankan prosesnya menggunakan Node MCU, dan outputnya adalah menyalakan dan mematikan lampu menggunakan IoT. Baik, dilanjutkan Dava. Oke, jadi di sini saya melanjutkan pembahasan dari Lehan mengenai feasibility study. Di feasibility study ini kita menggunakan permasalahan yang ada pada kehidupan masyarakat dan dapat tercipta topik seperti yang diangkat pada saat ini, yaitu implementasi IoT menggunakan LED, menggunakan Node MCU maksudnya. Kemudian ada requirement definition. Requirement definition ini yaitu kebutuhan komponen yang ada pada penelitian ini. Pertama itu ada Node MCU ESP8266 Lolin V3, kemudian ada LED 5 mm, kemudian ada resistor, kemudian ada project board dan kabel jumper. Kemudian di sini juga ada flowchart yang bisa kita lihat. Pertama itu ada membuka web, kemudian kita melakukan jika terhubung akan muncul tampilan web dengan tulisan icon on atau off. Kemudian kalau kita pencet on, di proses Node MCU lampu akan menyala. Kalau kita pencet off, lampu tidak akan menyala, seperti itu. Kemudian di sini ada sistem desain. Jadi sistem seperti yang diterangkan Rehan, sistem desain yang kita lakukan di sini yaitu menggunakan aplikasi FreeSting, di mana kita melakukan simulasi rangkaian kendali LED ini dengan web server. Kemudian development. Jadi setelah kita membuka komponen membuat rangkaian Node MCU di sistem desain, selanjutnya kita mulai melakukan skema atau rancangan menggunakan aplikasi Arduino. Pertama kita konfigurasi board dan portnya dulu, kemudian kita buat codingan. Bisa kita lihat codingan di sini. Untuk membuat web sederhananya, di sini kami membuat dengan codingan HTML sederhana ya. Bisa dilihat tampilan codingannya. Kemudian selanjutnya itu tahap implementation. Di sini ada tampilan berhasil upload codingan, mungkin kurang besar, nanti bisa dikasih lihat lagi. Ada tulisan di sini ada done uploading. Ketika sudah done uploading, berarti codingan kita sudah berhasil diupload ke dalam sistem di Node MCU ini. Kemudian setelah kita berhasil upload codingan, kemudian kita pencet serial monitor.
Di serial monitor ini akan muncul tampilan seperti ini. Fungsinya apa? Ketika tampilan serial monitor seperti ini, muncullah IP address, dan IP address ini yang akan bisa kita akses untuk menuju ke tampilan web servernya itu. Berikut tampilan web controller node MCU lampu LED ini, yaitu ada on off. Nah, di sini hasilnya nih, ada tampilan LED off dan LED on. Saya akan tampilkan lebih jelas ya, atau lebih detailnya. Nah, ini berikut codingan yang tadi, kemudian ini adalah tampilan, Rehan kelihatan tampilan web servernya? Siap. Oke. Terlihat Dava udah masuk. Di sini saya memegang alat project board dan lampu LED-nya. Sekarang kita coba pencet on. Nah, ketika kita pencet on dan lampu ini berhasil nyala, berarti implementasi IoT yang kita buat ini berhasil, dan kita pencet off juga lampu mati. Begitu presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rehan. Baik, karena kita sudah berhasil membuktikan, jadi kita akan menyimpulkan atau merangkum sebenarnya presentasi hari ini kita membahas apa saja. Nah, di awal penjelasan tadi Maulana Darwis sudah menjelaskan seperti apa kebutuhan yang dibutuhkan di dunia masyarakat, lalu kita juga telah berhasil mengidentifikasi permasalahan apa saja sih sebenarnya yang menjadi urgensi adanya penelitian ini. Lalu berikutnya kita juga telah menggunakan SDLC berdasarkan kisah, dan kita dapat menyimpulkan step-step atau prosedur yang digunakan dari SDLC berdasarkan kisah ini berhasil membawa kita pada titik testing yang berhasil. Nah, dari sini implementasi penggunaan IoT pada lampu LED berhasil berjalan sesuai dengan perintah user, yang berarti penelitian ini berhasil membawa hasil untuk dapat diteruskan penelitian dengan skala yang besar. Mengapa kami mengatakan diteruskan penelitian dengan skala yang lebih besar? Karena kami merasa hal ini dibutuhkan di Indonesia. Jadi saran dari kelompok kami adalah ketika ada penelitian berikutnya terkait hal ini akan berdampak bagi rakyat Indonesia dalam penggunaan listrik di Indonesia. Sekian presentasi dari kami, mungkin Maulana Darwis yang akan menutupnya. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.